What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. Balik dengan gue Ricky Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian edisi 26 Februari 2021. Tamat geng, langsung saja nih kita akan ngomongin tentang NBA, di mana game yang paling seru hari ini adalah Washington Wizards menang tipis atas Denver Nuggets dengan skor 112-110. Semua fans NBA hari ini pasti ngomongin tentang last possession-nya Denver Nuggets, di mana mereka mendapatkan bola, Jamal Murray membawa bola, dan itu it was a 3-on-1 fast break. Dan itu harusnya bisa dieksekusi dengan gampang sekali untuk bisa mencetak poin dan membawa game ini ke overtime. Tapi ternyata ada pemain Nuggets yang larinya salah, sehingga bolanya harus dioper kepada Facundo Campazzo yang nembak dan akhirnya tidak masuk, sehingga Denver pun harus kalah. Siapakah pemain tersebut? Jelas dia adalah Michael Porter Jr. Gue juga bingung ngapain dia larinya ke corner bukan ke arah ring basketnya, padahal ini basic basketball banget. Harusnya insting basketnya dia pun harusnya mengajak dia lari ke arah ring, agar clearly tadi tuh Jamal Murray pengen ngoper bolanya ke dia, mungkin alley-oop ataupun juga passing gimana pun juga itu, karena itu kan gampang banget, dia tinggal slam dunk aja bola dan akan overtime. MPJ, gue tadi mikirnya dia mungkin adalah seorang pemain basket yang pintar, basketball IQ-nya tinggi, tapi ternyata mungkin gue salah ya. Gue agak bingung, gue pengen banget sebenarnya denger wawancaranya dia, kenapa dia larinya ke corner, tapi gue tadi nggak nemu secara online. Yang luar biasa malahan adalah Jamal Murray. Jamal Murray mengambil kesalahannya dia took the blame for this one. Dia bilang katanya, gue nggak tahu sih clocknya sisa berapa, lalu juga gue nggak tahu gue mau ngapain, itu kenapa menurutnya itu adalah salah dia di possession terakhir, bukan salah teammates ya. Dan menurut gue itu adalah mentality yang luar biasa sekali, mentality seorang juara yang diambil oleh Jamal Murray hari ini. Dan fansnya Wizards jelas harus berterima kasih banyak kepada Raul Neto. Ini pemain dari Brazil, jago banget defense-nya hari ini. Dia dari quarter 4 bener scrappy banget, lalu juga menjaga Jamal Murray di menit-menit akhirnya, di mana di lockdown. Dan menurut gua itu adalah one of the biggest play in this game. Raul Neto selesai dengan 5 steals dan juga 15 poin, dan baik sekali menerima pujian dari teammates-nya hari ini. Dan Wizards menyelesaikan West Coast trip mereka dengan rekor 3-1. Mereka hanya kalah dari Los Angeles Clippers saja. Dan Wizards lawan tim yang di atas 500 itu rekornya itu 75. Tapi lawan tim yang di bawah 500 mereka rekornya dari 5-13. Gua nggak tahu how to explain that, but gua harapkan sih second half of the season I think it's gonna be exciting for the Washington Wizards. Gua harapkan mereka masih bisa masuk ke NBA playoff nantinya. Dan Bradley Beal kembali jadi top scorer hari ini dengan 33 poin. Rui juga bagus hari ini dengan 20 poin. Russ triple-double dengan 16, 10, dan 10. Dan dari Nuggets hari ini Jamal Murray mencetak 34 poin. Berikutnya, kita akan pindah ke pertandingan Milwaukee Bucks yang berhasil mengalahkan New Orleans Pelicans dengan skor 129-125. Ini juga gamenya seru banget. Dan juga di last possession yang Pelicans ada hal yang terjadi yang sangat aneh, di mana udah clutch banget mendapatkan steals, dan they were down by 3 I think at that time. Dan itu gak ada yang mau nembak 3 point. Sebenarnya gue tadi ngarepin Lonzo akan launches the ball. Dia lagi bagus banget hari ini, lagi 6/10 3 poinnya. Gue nggak tahu kenapa dia ragu saat itu, ataupun mungkin dia lihat Brook Lopez mungkin mau jaga dia sedikit agak nggak mau nembak 3 point shot. Tapi menurut gue tuh sayang banget. Kalau gue jadi Lonzo tadi, gue tembak aja lah, gue tes itu akan masuk atau enggak. Soalnya dia ritmenya hari ini lagi bagus sih menurut gue. Jadi itu sayang banget. Itu mungkin adalah kesalahan dari tim muda. Ingram pun tadi akhirnya nggak jadi nembak, dia ngedrive malah jadi offensive foul karena dia nabrak Dante DiVincenzo. Dan Bucks nggak berasa ya, udah 4 game winning streak. Kemarin baru bikin timeout tuh mereka baru kalah 5 kali secara beruntun. Jadi gue agak kaget tadi pas lihat ini, tapi jelas hari ini it was the Zion and Giannis show, di mana Zion juga dominan banget dengan 34 poin, sedangkan Giannis 38 poin. Dan Giannis had the last laugh karena dia 5 poin terakhir Bucks dia yang mencetak. Giannis was big too di fourth quarter. Tapi yang aneh adalah sebenarnya statsnya Pelicans itu lebih bagus daripada Bucks di game kali ini ya, kalau gue lihat, di mana dia skornya 125 poin, dia nembaknya di atas 50%, out rebounded the Bucks. Asisnya itu juga 11 lebih banyak daripada Bucks. Selalu juga turnovernya hanya 8, tapi mereka tetap kalah. So statistic not about everything I guess ya. Hari ini Big Ragu, gue baru tahu loh Dante DiVincenzo itu nickname-nya adalah Big Ragu. Ada yang punya sejarahnya mungkin boleh tulis di comment section di bawah. Gue penasaran banget. He step up big time menurut gue dengan 24 poin, 9 assist dan juga 7 rebound. Dan ini dia mengambil perannya DJ Augustin tidak bermain, dan dia pun tadi bermain baik sebagai point guard juga di pertandingan ini.
he was calling Eric Bledsoe loh. That was his old teammates. Bener-bener wah gila ditembak depannya Eric Bledsoe tadi beberapa kali. Dan katanya ini merupakan pertama kalinya Donte DiVincenzo itu mencetak 20 poin di pertandingan NBA. Menarik juga sih facts itu ya. Berikutnya New York Knicks, gila men, bantai habis 140-121 menang atas Sacramento Kings. Ini merupakan kekalahan ke-9 secara beruntun untuk Sacramento Kings, di mana pemain Kings pun juga mengambil blame-nya untuk losing streak ini. Harrison Barnes tadi saat di interview menarik banget, dia bilang bahwa poor defensive effort, lalu juga mereka nggak bisa execute the game plan. Ini katanya gara-gara basketball IQ-nya beberapa pemainnya Kings itu kurang bagus. Lumayan menarik komentarnya, tapi Knicks ini bisa-bisa bikin 2 pelatih dipecat dalam 1 minggu nih. Kita tahu waktu itu Ryan Saunders dipecat setelah kalah dari Knicks. Apakah Luke Walton akan dipecat juga setelah kalah dari Knicks ini? Kelihatannya sih Kings kayak belum mau mengambil keputusan itu. Tapi kalau gue sih, menurut gue ya, Kings tuh harus pecat Luke Walton secepatnya sih. I never seen him as a good coach dari dulu. Jadi mereka butuh suasana dan juga leader baru sih di Sacramento Kings ini ya. Dan tadi kalau kalian lihat juga Luke Walton benar-benar frustasi banget, ditonjok man, dipukul itu papan coachnya dia, coaching boardnya dia sampai patah. Dan you cannot just let the Knicks score 140 points. That's just too wild menurut gue. IQ, Immanuel Quickley, and Alec Burks hari ini benar dominated the Kings banget. IQ selesai dengan 25 poin. Alec Burks selesai dengan 24 poin. Hari ini D-Rose juga start untuk pertama kalinya. Elfrid Payton tadi kayak cedera. Lalu dia kontribusi dengan 18 poin dan juga 6 assist. Game of the day hari ini kurang seru sih antara Philly melawan Dallas, di mana Philly menang dengan skor 111-97. Joel Embiid 23 poin. Setelah game tadi ada yang menarik juga, di mana Seth Curry mengatakan bahwa Dallas just made a bad business decision dengan ngelepas dia. I guess it's real, gue setuju banget, gue agree banget dengan apa yang dikatakan sama Seth Curry. Karena menurut gue kalau Seth Curry masih ada di Dallas Mavericks, mungkin Dallas akan lebih bagus sih sekarang ini. Seth, one of the best shooters in the NBA, sekarang ini dia pun hari ini selesai dengan 15 poin dan juga 3 steals melawan mantan timnya. Lalu ada Memphis yang membantai Clippers. Gue gak nonton sih game ini jujur aja, tapi dibantai habis dengan skor 122-94. Tyus Jones dengan a good game dari benchnya Memphis dengan 20 poin dan juga 3 assist. Dillon Brooks juga mencetak 19 poin. Lalu terakhir, Brooklyn Nets belum terkalahkan juga, 8 game winning streak dengan setelah memenangkan pertandingan hari ini atas Orlando Magic dengan skor 129-92. Longest winning streak sejak mereka pindah ke Brooklyn katanya. Kyrie 27 poin dan juga 9 assist. Harden 20 poin. Landry Shamet juga came up really big dari bench Brooklyn Nets dengan 19 poin dan juga 9 rebound. Ngomongin tentang Kyrie Irving, hari ini lagi rame banget. Tadi di press conference pun dia juga masih ngomong bahwa dia ingin sekali logo NBA diganti dengan almarhum Kobe Bryant because Black Kings built it. Oke, gua kemarin sebenarnya pengen banget bahas ini. Jujur gue lupa banget untuk bahas ini. Kyrie sih lagi gencar banget ya untuk mempromosikan tentang almarhum Kobe Bryant. Kita tahu how close he was with him. I think NBA should consider this karena kita tahu Kobe Bryant is one of the best, one of the greats in the NBA, dan dia juga menginspirasi banyak sekali pemain muda di NBA seperti Kyrie, Devin Booker. Devin Booker pun ditulisin terus ya, be legendary. Jadi menurut gue pantas banget sih Kobe memang nanti akan jadi logo. Kita tahu udah lama nih Jerry West yang jadi logo ya. Mungkin memang saatnya juga untuk mengganti logo NBA. Tapi gue sangat sayangkan Kyrie harus pakai kata-kata Black Kings. Karena menurut gue ini nggak about race, not about anything. Apalagi ini isunya lagi sensitif banget di Amerika. Kita tahu tahun lalu ada movement juga tentang BLM. Sekarang ini lagi ada banyak sekali Asian, banyak orang Asia yang tua-tua itu sedang di-attack juga. Jadi menurut gue untuk ngomongin tentang race itu agak sensitif banget. Dan gue sangat sayang kan sebenarnya Kyrie ngomong itu walaupun dia masih stand by his statement sekarang ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah logo NBA harus diganti atau tidak? Kalian boleh tulis saya di comment section di bawah. Dan berikutnya yang kemarin beberapa orang di comment section gue lihat minta gue untuk prediksi kira-kira siapa nih yang akan ikut Slam Dunk Contest season ini. 2020 di Chicago ya, itu seru banget menurut gue, perang antara Aaron Gordon dengan Derrick Jones Jr. di mana akhirnya Derrick Jones Jr. menjadi juaranya. Tapi gue nggak yakin tahun ini Aaron Gordon akan ikutan lagi, dia pasti udah males banget, udah kalahnya gitu terus. Lalu Zach LaVine pun juga udah keluarin statement kalau dia nggak akan ikutan Slam Dunk Contest season ini, dia pengennya ikutan malahan adalah 3-point contest. Nah, kira-kira siapa yang seru ya ikutan Slam Dunk Contest, karena kita semua pasti pengen banget lihat yang keren-keren.
biasanya itu 4 contestant ya, tahun lalu 4 contestant di mana ada Dwight Howard, I don't know why, Pat Connaughton, Derrick Jones Jr. dan juga Aaron Gordon. Padahal gue harapkan mereka mau balik ke 6 contestant lagi. Gue 6 contestant tuh akan seru banget sih. Dan tahun ini Slam Dunk Contest akan diadakannya saat lagi halftime nanti saat NBA All Star Maret 8 pagi Jakarta. Jelas kalian sudah tahu gue promosiin Anthony Edwards, rookie number 1 pick dari Minnesota Timberwolves. Dia baru saja killed Yuta Watanabe dengan that dunk, that crazy dunk. Dia selama in-game dunknya keren-keren. Gue penasaran apakah dia nanti bisa kreatif atau tidak kalau diajakin untuk Slam Dunk Contest di NBA All-Star nanti. Itu penasaran gue, tapi yang pasti anak ini atletik banget, lompatannya tinggi abis. Jadi gue pengen lihat dia sih ada di NBA All-Star, di NBA Slam Dunk Contest. And of course, kita mau lihat Zion Williamson. Zion, dulu McDonald's dia udah pernah melakukannya dan menang ya kalau nggak salah, seingat gue. Dia udah kepilih jadi NBA All-Star saat halftime, dia udah keringetan, udah pakai jersinya juga. Jadi, why not? Sekalian aja lah, nyemplung aja. Dia kemarin juga kata udah nge-tease seorang reporter dengan bilang, you'll see gitu, tentang saat ditanyakan apakah dia mau ikut atau tidak untuk Slam Dunk Contest season ini. I think Zion should be in it sih. Lalu, I think I will take Ja Morant. Ja Morant, I think lompatannya juga tinggi banget ya, pemain muda. Kita lihat tadi hari ini juga ada alley-oop. I think it will be exciting. Dan kalau gue lihat Ja Morant ini anaknya lumayan kreatif. So why not putting him in the dunk contest? Dan yang terakhir ya pasti defending champion lah, Derrick Jones Jr. I think he should be back airplane mode. I think dia masih lompatan juga tinggi banget. LDP juga masih banyak season ini bersama Portland Trail Blazers. I think dia harus memikirkan aja sih cara yang lebih kreatif bila ingin repeat di NBA Slam Dunk Contest. Oke, berikutnya ada beberapa berita lainnya. Yang pertama ada Malik Beasley forwardnya Minnesota Timberwolves, salah satu calon most improved player. Dia tahun ini lagi bagus banget mainnya untuk Minnesota Timberwolves, tapi sayangnya dia akan disuspend 12 game due to his charges. Gue agak lupa dia melakukan apa, kayak kekerasan yang pastinya in the off season. Dia udah minta maaf secara publik semuanya. Malik Beasley sangat disayangkan sekali harus off 12 game, tapi gue harapkan dia belajar dari insidennya selama off season ini. Lalu ada berita juga tentang Bronny James, dimana kabarnya dia katanya cedera, meniskusnya robek saat sedang latihan. Gue nggak tahu dia berapa lama harus outnya. Sangat disayangkan sekali karena Bronny ini adalah salah satu pemain yang kita tunggu-tunggu juga. Gue juga belum tahu nih sekarang ini Sierra Canyon itu udah mulai main lagi atau belum ya. Kalau ada yang punya info boleh tulis comment section di bawah. Setahu gue di Amerika sih banyak AAU yang sudah main, tapi hanya beberapa state saja, belum semuanya. Apalagi California ya. California sih setahu gue sih kayaknya masih agak lama juga tuh baru boleh main lagi. Dan berita lokal hari ini jelas kita semua senang banget melihat para atlet kita mendapatkan vaksinasi. Hari ini hari vaksinasi atlet, pelatih dan juga tenaga pendukung. Ini dari pemerintah ya programnya. Dan ini dilakukan oleh pemain-pemain timnas, pemain-pemain IBL. Ini menunjukkan bahwa IBL tampaknya akan mulai dan akan berjalan dengan lancar nantinya. Ini kalau gue lihat sih kayak IBL akan mulai tanggal Maret 10 ya. Kita doakan saja semoga semuanya akan lancar dan juga sehat-sehat semua. Semoga ini juga jadi titik balik untuk olahraga bisa kembali lagi di Indonesia. Kita semua udah kangen banget untuk nonton pertandingan secara resmi. Nanti kalau IBL sudah pasti akan mulai, gue akan buat prediksinya. Gue hari ini agak bingung karena Instagramnya IBL pun belum ngepost apa-apa sejak Januari 9 kalau gue nggak salah. Itu udah lumayan lama sih. Jadi gue pun juga agak bingung kalau mau update kalian tentang berita IBL, karena dari IBL sendiri belum ada update apa-apa. Dan nanti kalau misalkan IBL sudah jadi pun, gue harapkan gue bisa interview beberapa pemain sebelum mereka masuk ke seasonnya. Oke, itu dari berita lokal. Sekarang kita akan masuk ke prediksi gue kemarin 2-1. Hanya Nets dan Knicks saja yang benar, tapi nggak apa-apa, daripada 0-3 mendingan 2-1, at least masih di atas 500. Dallas amsyong banget kalahnya. Besok ada 9 pertandingan, game of the day jelas gue akan memilih Charlotte Hornets melawan Golden State Warriors. Akhirnya semoga kita kesampean untuk nonton LaMelo melawan Steph Curry besok ini. Kita tahu Warriors pasti sakit hati banget mereka kalahnya at the buzzer ya kemarin itu gara-gara Terry Rozier nembak. Harusnya besok mereka akan coba untuk bisa membantai Charlotte Hornets. Jadi gue besok memilih Warriors -6. Lalu Pacers lawan Celtics, gua ngikutin tren aja lah. Celtics lagi kacau, lagi jelek banget mainnya. Sedangkan Pacers main habis kalah juga dari Warriors, tapi tampaknya mereka harusnya bounce back besok ini. Agak fishy line-nya menurut gua, tapi gua rasa sih besok kayaknya Pacers akan menang sih. Jadi gua ambil Pacers +3. Dan terakhir Blazers lawan Lakers. Apakah Lakers bisa menang besok ini? Kalau gua bilang sih kayaknya feeling gue kayak menang tipis kayaknya besok ini si Lakers ini ya. Jadi gue besok ngambil Portland +5,5. Jadi itu adalah pilihan gue untuk prediksi besok.
Top shoes, hari ini ada Tobias Harris nih yang memakai sepatu Kobe 10. Ini kayak customized ya. Ini adalah salah satu sepatu paling favorit gue sih, Kobe 10 tuh enak banget dulu dipakai. Lalu ada Converse dari Shai Gilgeous-Alexander, ini di pertandingan kemarin actually. Ini katanya warnanya pun terinspirasi dari sepatunya Kobe. Ini harus pede banget sih lu pakai sepatu dua warnanya berbeda, tapi dia sangat pede karena dia drop career high 42 poin kemarin ini melawan San Antonio Spurs. Lalu yang terakhir nih gue pengen share aja, gue nggak tahu juga cara bacanya gimana, tapi yang pasti ini Air Jordan 1 Dornbushire. Ini pasti mahal banget, tapi ini keren banget, banyak sekali dan juga ramai sekali ya corak-coraknya. Tapi anak-anak zaman sekarang pasti pada suka semua dan pasti akan ngincar semua. Oke, sekarang kita masuk ke top place, di mana kita akan mulai dengan Zion Williamson with the big block on Dante DiVincenzo. Lalu next kita pindah ke Grayson Allen yang melempar alley-oop dan diselesaikan dengan dua tangan oleh Ja Morant. And ini Ben Simmons steal bolanya dari Willie Cauley-Stein, dia nggak ngeliat langsung. So di dish it out to Joel Embiid for the easy dunk, and Ben Simmons played bully ball, nabrak Jalen Brunson and then dunk it on Luka Doncic. Lalu nih Dwight Howard turn back the clock, ini jadi Superman again with the tomahawk slam. Dan ini ada momen yang lucu menurut gue, shacking a foul dari Danilo Gallinari. Gue agak bingung dia mau ngapain, mantulin bolanya ke papan. Apakah dia akan coba ngedang atau gimana? But that was really funny though from Danilo Gallinari. And then gue ingin share juga satu video dari TikTok di mana trash talk dibalas dengan lihat scoreboard. Ya, kalian pernah ngalamin ini nggak? Gue pernah sih beberapa kali saat lagi lawan orang Indo di Amerika. Gue sempet di trash talk sama beberapa orang, tapi gue selalu ngomong lihat scoreboard saja. Tindas, itu adalah senjata paling ampuh. Dan ini terakhir video menarik banget, ternyata Mario Hezonja masuk ke Panathinaikos ya. Ini dia gila di grid, rame banget men di Yunani airportnya, sampai ada kembang api segala. Wow banget ini, sangat menarik sekali tadi ini videonya, makanya gue ingin share kepada kalian semua. Oke, terakhir player of the day ada Giannis, jelas aja tadi dia statsnya paling bagus hari ini dengan 38 poin, 10 rebound dan juga 4 assist. Oke, timeout geng, itu adalah timeout hari ini, hari Jumat. Semoga kalian menikmati dan juga gue tunggu semua untuk opininya, and of course jangan lupa untuk kasih like juga. Dan hari ini gue juga ngomongin sesuatu tadi di podcast gue, yaitu Padilla Podcast, tentang bagaimana sih cara mengukur apakah basket itu sudah maju atau belum. Kalian bisa langsung cek aja, nanti ada videonya di sini pasti. Jangan lupa untuk nonton dan juga kasih komentar kalian, mungkin bisa membantu juga memberikan informasi tentang basket-basket dari seluruh Indonesia. So thank you so much time gang for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.